Sobat berbagi, bocah bertubuh mungil dan terkulai lemas dalam gendongan ibunya ini bukanlah seorang bayi. Inilah Aisyah Nurlailah, anak perempuan berusia 4 tahun yang setiap hari harus merasakan sakit di sekujur tubuhnya karena ia mengalami kelainan fisik sejak lahir. Ya pertamanya sih normal ya, lahirnya normal, cuman karena kata dokter ada dia hiploglikemia, jadi dia dirawat di ruangan NICU selama 28 hari, emang ada kelainan dari saraf. Aisyah terlahir dalam kondisi yang berbeda dengan bayi normal pada umumnya. Berat badan Aisyah sangat rendah, bahkan di bawah rata-rata. Layaknya seorang bayi, semua kebutuhan Aisyah setiap hari harus dilakukan oleh sang ibu. Bahkan balita ini hampir tidak pernah lepas dari gendongan ibunya. Sobat berbagi, inilah Pipin Supriyati, wanita parubaya ibu kandung Aisyah yang selalu sabar merawat putri kecilnya yang terbaring lemas dan sudah divonis penyakit berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Berbagi. Alhamdulillah bisa menyapa kembali untuk berbagi kisah inspiratif dari orang-orang yang sedang berjuang hidup. Menggendong anak sambil melakukan aktivitas sehari-hari, inilah yang dilakukan Ibu Pipin setiap harinya di rumah kontrakannya. Kondisi fisik Aisyah yang tidak hanya mengalami pengecilan di bagian kepalanya saja, tapi sudah membuat kaki dan tangannya seperti lumpuh layu, sehingga tidak bisa digerakkan sama sekali. Berteriak dan menangis, ya, hanya itulah yang bisa dilakukan Aisyah setiap kali meminta sesuatu kepada ibunya. Tak jarang Aisyah juga menangis menahan sakit ketika tubuhnya tiba-tiba kejang dan syarafnya kaku. Iya, kadang saya sedihnya itu gini, kalau misalkan seusia dia ini kan ada ya barengan gitu, dia udah jalan, saya sedih banget bener. Cuman kan ya saya kembali lagi ya, mungkin Allah nitipin kayak begini gitu ya, harus lebih sabar. Kondisi memilukan yang dialami Aisyah ini berawal saat dirinya baru saja dilahirkan dalam kondisi prematur dan kurang sehat. Sesampainya di rumah, Aisyah kecil tidak berhenti menangis hingga membuat ibunya panik dan membawa anaknya kembali ke rumah sakit. Kabar buruk pun harus diterima Bu Pipin. Aisyah didiagnosa mengalami mikrosefalus atau pengecilan kepala dan gangguan syaraf motorik yang menyebabkan tubuh Aisyah tidak dapat berkembang normal. Bahkan Aisyah tidak mampu berbicara sama sekali. Berbagai upaya untuk mengobati Aisyah pun sudah dilakukan Bu Pipin, mulai dari pengobatan medis di berbagai rumah sakit hingga melakukan terapi kesehatan, namun tidak banyak membuahkan hasil. Sudah hampir 4 tahun lamanya, tubuh Aisyah masih tidak dapat berkembang dengan normal. Namun Bu Pipin selalu meyakinkan dirinya, jika suatu saat nanti, atas izin Yang Maha Kuasa, Aisyah pasti akan sembuh. Iya, emang sih kalau pertama-tama kita ya ngerasa minder ya punya anak kayak gini gitu ya. Cuman kan ya saya syukurin, saya nikmatin, saya bangga dititipin anak seperti ini. Berarti kan Allah percaya sama saya gitu. Sobat berbagi, kini Ibu Pipin menjadi seorang single parent yang harus berjuang sendirian, merawat dan membesarkan kedua anaknya, Akbar dan Aisyah. Bu Pipin terpaksa berpisah dengan sang suami karena masalah ekonomi dan utang piutang yang menjerat keluarganya. Ciluk Dede. Ya, saya minta tolong banyak. Kini Bu Pipin masih harus menanggung beban utang sang suami yang setiap hari membuat hidupnya tidak tenang karena selalu dikejar-kejar debt collector. Nah, ayahnya kan TKI ya, jadi tanya pengen balik lagi tuh. Cuman karena mungkin bukan rezeki ya itu kena tipu. Ya kalau utang pasti kita kepikiran banget ya, apalagi kan utang saya nggak sedikit ya, maksudnya utang ditambah lagi kan
ya kondisinya si Dede gini ya pasti kan tambah beban. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Pipin bekerja sebagai penjahit pakaian. Bermodal mesin jahit yang dipinjamkan oleh saudaranya, Pipin menerima pesanan jahitan sederhana dari para tetangga. Tak jarang, Bu Pipin harus menggendong Aisyah sambil menyelesaikan pesanan jahitannya. Penghasilan yang diperolehnya pun tidak menentu, tergantung pesanan jahitan yang ia terima. Rata-rata hanya Rp10.000 setiap harinya. Ya aku nitipin makaroni di tetangga ya, dibungkusin gitu. Terus sama ada jual layangan juga, ada jual ubi sama singkong juga. Cuman yang untuk saat ini fokus ada yang permakan gitu. Saya bantu motong-motong baju di permak gitu punya tetangga. Tidak berhenti sampai di sini saja. Bu Pipin rela bekerja serabutan demi bisa mencukupi semua kebutuhan keluarganya. Sambil menggendong Aisyah, Bu Pipin berjualan layang-layang berkeliling menyusuri setiap lorong kampungnya. Dengan sabar, ia mengumpulkan uang receh yang tidak seberapa dari hasil berjualan layangan. Sama tidur. Layangan, Bu. Seperti tidak memiliki rasa lelah, sesampainya di rumah, Bu Pipin masih saja memutar otak untuk tetap bisa menghasilkan uang. Bermodal Rp10.000, Bu Pipin membeli makaroni mentah dan minyak goreng yang akan diolahnya menjadi camilan. Dibantu anak sulungnya, Bu Pipin menggoreng makaroni mentah hingga mengembang menjadi kerupuk. Setelah kerupuk makaroni matang dan ditiriskan, kemudian diberi taburan garam dan dikemas menjadi beberapa kemasan kecil. Rencengan kerupuk makaroni ini dititipkan di sebuah warung dengan harga jual Rp1.000 per bungkus. Bu Pipin hanya mengambil keuntungan Rp300 saja untuk setiap kerupuk makaroni yang terjual. Sungguh hasil yang jauh dari kata cukup, tapi ia sudah sangat bersyukur menerimanya. Saya nggak apa-apa, nggak punya apa-apa, yang penting anak saya sehat gitu ya. Yang penting itu obat bisa dapat, si Dede bisa kekontrol gitu. Jadi kalau misalkan kita dikasih sehat, dikasih apa, kita bisa jalan, kita ayo berobat. Sobat Berbagi, untuk membantu meringankan beban hidup Bu Pipin dan anak-anaknya, tim Seleb Berbagi Berkah akan melakukan lelang berkah. Seorang artis komedian bertubuh mungil dan super lucu akan melelang baju-baju koleksinya. Hasil penjualannya akan disumbangkan langsung untuk Bu Pipin dan anak-anaknya. Siapakah dia? Sobat Berbagi, ada yang tahu nggak sih adik cakep ini siapa ya? Dari tadi kok sibuk banget pakai acara ngacak-ngacakin baju juga. Emangnya lagi nyari baju apa sih, Dek? Jadi gemes deh. Hah? Ini kenapa dirapiin? Dirapiin. Diberantakin begini sih, Bang. Walah, ternyata Sob, adik kecil ini anaknya Kang Daus loh. Tapi bukan Ki Daus loh ya, tapi Daus Mini. Iya, komedian bertubuh mungil yang gokil dan super kocak. Wah, bakalan seru nih Sob. Wah, nggak terasa juga ya Sob, udah gede aja anaknya Kang Daus. Malahan udah jauh lebih tinggi tuh dari papinya. Pantesan aja bajunya sampai ketuker-tuker gitu. Ini kan baju-bajunya papi, mau papi lelang. Kang Daus, seriusan nih mau melelang baju-baju? Wah, Sobat Berbagi harus buruan merapat nih. Keren-keren banget loh Sob bajunya. Bisa buat anak-anak dan dewasa juga nih. Banyak pilihannya. Beneran gak boleh terlewatkan nih Sob. Baju-baju yang mau dilelang ternyata baju distro loh. Itu tuh baju-baju dengan desain gaul dan kekinian yang pas banget buat Sobat Berbagi yang fashionable alias modis abis. Nah, ini dia sweaternya tuh. Sweaternya juga ada yang ukuran anak juga, ada umur 4 tahun juga sama
sampai dewasa juga. Terus juga nggak cuma kaos, nggak cuma baju, itu ada topi juga. Sip deh Kang Daus, jangan berubah pikiran lo ya. Sobat Berbagi udah pada siap menyerbu buat ngeborong baju-bajunya tuh. Oke sobat, sekali lagi Daus Fixin. Obat indong itu. Daus Fixin, ya kan, bahwasannya baju-baju yang ini kalian lihat, ini fix Daus mau lelang. Alhamdulillah, terima kasih ya Kang Daus. Mudah-mudahan hasil lelang nanti bisa berkah buat orang yang membutuhkan. Dan berkah juga pastinya buat Kang Daus sekeluarga. Amin. Tapi cara ngikutin lelangnya gimana nih Kang Daus? Dibuka dari harga berapa nih? Jangan mahal-mahal ya Kang. Sampai ketemu di live lelang ya sobat. Rp325.000, ada lagi nggak? Ayo. Bagi Sobat Berbagi yang berkenan membantu meringankan beban hidup Bu Pipin dan Aisyah anaknya dan berniat membeli baju distro desain spesial Daus Mini ini, bisa langsung mengikuti proses lelangnya ya Sob. Let's go Sobat, Kang Daus udah siap nih mau live Instagramnya. Ada si Babang cakep Ical juga loh, biar tambah semangat. Ada yang lebih tinggi lagi. Sip deh, proses lelangnya kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita buka harga 50.000. Ayo, paling kecil 50.000. Yang minat silakan. 325.000. Ada lagi nggak? Ayo. Naik lagi dong. 100.000. Mau 150.000 boleh nggak Kang? Ayo, boleh aja. Berapa lagi di atasnya? 150.000, ayo. Mbak. Ada 400.000, 450.000 tuh. 150.000. Mau nggak? Boleh. Silakan DM. Mau buat anak aku. Oke, boleh. Alhamdulillah, rame dan lancar jaya ya Sob live lelangnya tadi. Emang seru banget deh Kang Daus, mantap. Nah, siapa yuk kira-kira yang bakal jadi pemenang lelang kali ini? Tenang. Mohon bersabar ya Sobat. Nah, buat sobat yang beruntung hari ini, langsung akan di video call sama Daus Mini dan bisa mengambil baju distronya langsung ke rumah Kang Daus. Dengan Mbak Titan ya, Mbaknya terpilih jadi pemenang dan ini tuh yang milih. Alhamdulillah, dan kaosnya sudah saya siapin. Tinggal kita janjian mau di mana nanti saya Sherlock ya. Oke, dadah, makasih. Ya, assalamualaikum. Mbak Tita yang tadi ikut lelang kan ya? Iya, tadi saya pilih. Iya. Oh, ini anaknya? Iya. Oh ya. Nah, ini kaosnya ya. Buat lebaran udah lewat, lebaran aja. Iya, Nek. Kaosnya tuh. Body bagnya tuh, kantongnya tuh ada namanya tuh by Daus Mini. Iya, silakan. Wah, ini sih mantep banget Sob. Kapan lagi bisa ketemu langsung sama sosok kocak dan imut yang satu ini? Jangan lupa juga bawa HP-nya ya Sob, buat nanti foto-foto selfie sama Kang Daus. Istimewa banget kan? Gimana, seru banget kan Sob? Iya, cuma di Seleb Berbagi Berkah yang bisa begini loh. Mantep. Alhamdulillah, akhirnya dipertemukan juga ya sang idola dengan penggemarnya. Jadi ikutan seneng deh kita ngelihatnya. Buat sobat berbagi yang belum beruntung di lelang berkah hari ini, jangan sedih dan jangan kabur ya. Masih ada kesempatan buat mengikuti di Seleb Berbagi Berkah episode berikutnya.
Sobat Berbagi, untuk mewujudkan niat baiknya, Daus Mini sengaja datang langsung untuk mencari tempat tinggal Bu Pipin dan Aisyah. Daus Mini rela berjalan kaki menyusuri jalanan kampung demi bisa bertemu Bu Pipin dan Aisyah. Anak-anak, assalamualaikum. Anak-anak, mau nanya yang jual nih layangan dengan gelasan yang mana ya? Mana yang jual? Ini. Oh ibu. Iya. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ibu. Saya mau beli Boleh. gelasan. Ada di rumah tapi yang gelasan. Di rumah aja. Di rumah? Iya. Ini nggak ada? Nggak ada, sini adanya kecil. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa dah. Akhirnya, Daus berhasil bertemu dengan Bu Pipin. Namun dirinya begitu terkejut ketika melihat Bu Pipin sedang berjualan layangan keliling sambil menggendong Aisyah yang terkulai lemas. Rasa penasaran Daus dengan kehidupan keluarga Bu Pipin dan Aisyah membuat dirinya tidak sabar, ingin melihat langsung tempat tinggal mereka. Asik nih. Saya udah nggak sabar nih. Main layangan ya? Ini main layangan bu. Masa main congklak. Ini saya buka dulu dah maskernya. Iya. Biar kelihatan muka saya. Siapa ya? Saya siapa ya? Saya seorang kapiten. Sesampainya di rumah kontrakan Bu Pipin, Daus selalu menanyakan kondisi yang dialami Aisyah. Daus sungguh tak kuasa melihat Aisyah yang benar-benar memprihatinkan. Aduh begitu nggak? Nggak apa-apa. Sedih sayanya. Ya, jangan gitu dong, saya jadi sedih. Sakit atau gimana? Iya, emang sakit dari bayi. Oh gitu. Dari umur 2 bulan diagnosa dokter emang dia mikro gitu kan. Mikrosefalus, jadi progresnya belum banyak, Daus merasa sedih karena teringat pada dirinya sendiri yang juga mengalami keterbatasan fisik. Kalau 4 tahun, 5 tahun saya pun sama gitu loh. Sempat dibully, dikata-katain fisik gitu kan. Kata-katain fisik dengan pendek lu, ya kan, kuntet lu, cebol lu, ya kayak gitu-gitu. Terus iya, enggak, gue nggak mau main sama lu, kayak gitu-gitu. Mendengar cerita pilu perjalanan hidup Bu Pipin membuat Daus merasa lebih bersyukur atas apa yang dialaminya saat ini. Tidak mau berpikir lama lagi, Daus Mini menyampaikan amanah dari Sobat Berbagi yang sudah bersedia ikut membantu dengan cara membeli baju yang dilelangnya kemarin. Kemarin kita sama tim Sobat Berbagi Daus melelang baju-baju distro Daus yang ada di toko. Ini ada sedikit rezeki buat ibu dan juga Dede Aisyah. Jangan dilihat dari angkanya, tapi keikhlasan bukan kita. Terima kasih. Ibu. Ya makasih banyak ya, Iya ibu. Biar Bu berkah Pipin ya. benar-benar bahagia. Dirinya tidak menyangka jika akan bertemu dengan sosok Daus Mini yang selama ini hanya dilihatnya di layar televisi. Makasih banyak ya, biar berkah, biar sehat, pokoknya biar saya nggak bisa balas apa-apa, cuma bisa doain aja biar tambah sukses gitu ya. Dede Aisyah yang cantik. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, Sobat Berbagi. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa terus berbagi dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena kepedulian kita menjadi kekuatan bagi mereka yang sedang berjuang untuk hidup. Sampai di sini dulu Sela Berbagi Berkah. Insya Allah kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sela Berbagi Berkah, karena berbagi tidak akan pernah merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.